Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ustazah akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, disusunlah sebuah undang-undang baru perihal pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekarang coba kita bandingkan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Nah, ketetapan yang pertama itu ada di Ketetapan MPRS Nomor 20/MPRS tahun 1966 dan diperbaharui dengan TAP MPR Nomor 3/MPR/2000. Kalian bisa bandingkan ya antara TAP MPRS dan TAP MPR. Nah, itu ada 6 poin, kemudian yang kedua ada 7. Tidak hanya itu, tahun 2004 diperbaharui kembali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Perbedaannya sangat jelas. Di sini ada peraturan presiden, sedangkan yang di awal tadi adalah keputusan presiden. Nah, bisa bandingkan ya. Kemudian yang terakhir diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di situ ada 6 poin dari Undang-Undang RI tahun 1945 sampai peraturan kabupaten atau kota. Jadi, yang sekarang kita pakai atau yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. UUD NRI tahun 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan-peraturan lain di bawahnya. Materi muatannya adalah memuat ketentuan tentang susunan organisasi dan pemerintahan, kedua, ketentuan tentang rakyat, ketiga, identitas negara seperti bahasa, lambang, dan bendera, kemudian memuat tentang jaminan hak dan kewajiban, selanjutnya adalah susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, dan yang terakhir tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan yang bersifat fundamental juga. Nah, kalian bisa pahami ya. Selanjutnya adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah baik yang berlaku dalam majelis maupun di luar majelis. Adapun istilah TAP MPR sesungguhnya tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Istilah tersebut diambil dari MPRS pada sidang pertama tahun 1960. Nah, kemudian sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR antara lain, yang pertama, ketetapan MPR memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undang. Yang kedua, memuat garis-garis besar haluan negara di bidang eksekutif. Ini dilaksanakan dengan keputusan presiden. Selanjutnya, minimal 3 hal yang diatur dalam ketetapan MPR. Yang pertama, memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua, menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar dan tidak tertulis maupun tertulis. Dan yang terakhir, memuat tentang pelengkap aturan dasar dalam batang tubuh dan ketetapan MPR. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Assalamualaikum. Sampai jumpa minggu depan.